Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin selamat tengah malam buat yang di US atau di bagian dunia lainnya dengan time zone yang berbeda. Saya mengucapkan terima kasih pada Dr. Edi Wuryanto selaku Ketua DPW PPNI yang telah mengundang kami dari FIKUI dan juga telah berhasil menghadirkan Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Tengah yang telah menyuarakan tentang pentingnya perawat dan keperawatan di Indonesia. Slide-nya boleh? Baik. Untuk diketahui bahwa apa yang saya akan sajikan, saya akan awali dulu dengan hasil penelitian yang survei melalui Google Form 1 kali 24 jam tim dari Departemen Perawatan Jiwa yang telah berhasil membantu saya dan mengumpulkan 116 responden dalam 24 jam pertama. Dan ini masih terus ongoing. Untuk itu saya terima kasih kepada responden yang telah menjawab kuesioner melalui Google Form. Kemudian juga saya terima kasih juga karena kayaknya saya punya PPT ini jadi cantik karena dibantu oleh Mbak Ria Andriani, mahasiswa program S3 saya. Silakan. So without nurses no health, dan apa yang dibagikan di sini adalah saya diminta untuk menjelaskan tentang resiliensi pada keluarga terinfeksi COVID-19 dan ini sangat selaras sekali dengan tema dari International Nurses Day, that nurses a voice to lead nursing the world to health. Next. Ya, saya mencoba untuk mensitir tulisan yang di Instagram yang sangat menggugah dan sepasang suami istri dengan seorang anaknya, yaitu dari keluarga Wan Shah Yusuf, dengan putranya umur 7 tahun, terpaksa harus berpisah dengan anaknya karena terinfeksi COVID-19 dan mereka dirawat di rumah sakit dan meninggalkan anaknya di rumah selama 2 minggu, dan ketika mereka kembali pun mereka belum bisa bersentuhan karena mereka tetap harus menjaga jarak. Next, apa yang ditulis oleh anaknya? Dengan namanya yang luar biasa, Tangguh Langit Mahajuna. Jadi pas benar nih, tangguh itu resilience, ya. Dan Langit, Ananda Langit ini mengatakan, menulis dengan tulisannya yang sangat unik, tapi sangat menarik, dan ini dimasukkan di Instagram oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dia tulis seperti ini, dan 2018 kita nyaman, dan 2019 kita nyaman, tapi sekarang susah. Semua dewasa tidak bisa kerja, dan semua anak tidak boleh sekolah. Sekarang tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh bersentuh, dan kalau salam tidak boleh dekat. Tapi kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa. Untuk negara kita Indonesia, kita harus bergabung untuk berlindung dari virus corona. Jadi Tangguh luar biasa, sebagai anak umur 7 tahun mampu untuk mengekspresikan. Dan kita bisa lihat seperti apa keluarga ini. Pasti ini keluarga yang resilient. Next. Dari 116
yang berhasil dikumpulkan mayoritas perempuan, dan jadi ini adalah keluarga dari perawat yang terpapar dengan coronavirus. Dia bekerja dan juga berpotensi untuk terinfeksi. Dan kami ingin lihat, memotret bagaimana sih keluarga, bagaimana strategi coping keluarga, dan seberapa resilience keluarga perawat yang telah menolong masyarakat Indonesia menghadapi COVID. Mayoritas perempuan, dan hubungannya umumnya adalah suami atau istri, pasangannya, dan saudara. Kemudian kebanyakan suku Jawa dan Batak. Next. Dengan pendidikan mayoritas diploma, tetapi juga ada sarjana dan profesi, bahkan ada yang S2. Berpenghasilan kita bisa lihat di sini bahwa penghasilan mereka relatif antara 1 sampai 3 juta. Ini perlu diperhatikan. Kemudian skala stres yang dirasakan ternyata dari stres tidak stres 1 sampai 10, maka 62% mengalami skala stres 7 sampai 10. Jadi sangat stressful. Dan skala 4 sampai 6 31,9 atau 32%. Kemudian hubungan dalam keluarga setelah terjadi, jadi ketika setelah mereka selesai merawat pasien COVID, kami mau melihat kualitas hubungannya. Mereka bilang tidak ada perubahan, artinya mereka tetap disayang, tetap didekati oleh anggota keluarganya, dan bahkan ada yang mengatakan 37,1% semakin dekat, hanya 17% mengatakan semakin renggang. Next. Nah, di sini kita lihat bagaimana mekanisme coping yang digunakan atau strategi coping sebagai gambaran. Dari 5 strategi coping yang digunakan, kami coba hitung means-nya. Means 1 yang copingnya kurang baik atau yang rendah, dan 4 coping yang tinggi digunakan. Dari sini kita bisa lihat bahwa coping yang paling sering digunakan adalah mencari dukungan spiritual. Jadi berarti mendekatkan diri kepada, mencari pegangan kepada Allah, kepada Tuhan ketika mereka mengalami kesulitan. Kemudian menggerakkan keluarga, memobilisasi keluarga untuk menyatukan keluarga, untuk mendapatkan dukungan dari keluarga. Kemudian reframing, mereka merangkai makna. Jadi mengemas sedemikian rupa sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang negatif menjadi positif. Jadi seperti sesuatu yang musibah menjadi berkah. Jadi kondisi seperti itu reframing, dan itu sangat erat kaitannya dengan mencari dukungan spiritual. Kemudian kita lihat mencari dukungan sosial, tampaknya mungkin digunakan ketika dukungan di dalam keluarga sendiri masih kurang maksimal, sehingga dia perlu mencarikan dukungan sosial dan memulai membuat penilaian pasif atau passive appraisal, cuek, mengabaikan, ya, perilaku seperti itu ternyata yang paling rendah. Next. Lalu resiliensi. Jadi dari skor 1 sampai 4, maka posisinya adalah cukup resilient dari 116 keluarga perawat yang terpapar COVID. Next. Sekarang kita lihat hubungan antara strategi coping dengan resilience. Ternyata semuanya berhubungan signifikan, dan yang paling signifikan adalah, paling tinggi signifikansinya adalah dengan R korelasinya tertinggi adalah mencari dukungan spiritual, dan itu tentu saja sangat berkorelasi dengan merangkai makna. Reframing, mampu mencari hikmah, memaknai, searching for meaning in suffering. Dan kemudian berikutnya menggerakkan keluarga, dan kemudian mencari dukungan sosial. Membuat penilaian pasif itu negatif hubungannya. Negatif artinya semakin resilient seseorang, maka dia semakin kurang menggunakan passive appraisal coping. Next. Nah, inilah satu situasi di mana COVID ini menghantam ke semua aspek kehidupan manusia. Mulai dari physical dan social distancing, tidak dapat mencari nafkah, ekonomi yang makin terpuruk dan terpengaruh, takut terinfeksi dan keselamatan diri dalam ketidakpastian, tentu saja menimbulkan perasaan tidak berdaya, putus asa, belum lagi stigmatisasi di mana perawat mengalami
1.185 atau 55% perawat mengalami anxietas dan depresi, kemudian yang mengalami stigma yang tinggi 26,2% dan 73,8% stigma yang rendah. Belum lagi mereka dikucilkan oleh tempat tinggalnya, di mana mereka kos dan mereka diminta untuk menjauhi tempat tinggal mereka. Untuk transportasi juga, transportasi umum, jadi perawat-perawat ditolak oleh lingkungannya. Dan ini menambah berat kondisi psikososial para perawat dan keluarganya. Belum ada formula dan panduan untuk membasmi COVID, menambah ketidakpastian tentang apa yang bisa dilakukan untuk betul-betul bisa menyelesaikan masalah COVID atau pandemi ini. Dan ini tentu saja menimbulkan stres dan trauma. Next. Stres adalah sesuatu yang dirasakan ketidaknyamanan, tetapi biasanya itu tidak bertahan lama, karena begitu ada beban berkurang, dukungan lebih baik, kemampuan coping baik, maka stres akan berkurang, hilang. Dan trauma itu terjadi ketika tertinggal. Jadi ada luka rasa, luka psikologis yang dalam, yang menimbulkan dampak yang besar di dalam produktivitas, kesulitan tidur dan sebagainya. Next. Nah, kita melihat bahwa individu terinfeksi COVID-19 ini, dia adalah subsistem dari keluarga inti, dan keluarga inti ini adalah subsistem dari keluarga besar, dan keluarga besar ini adalah subsistem dari komunitas dan juga akhirnya masyarakat. Next. Jadi kita mesti melihat sebagai suatu subsistem. Ketika terjadi attack COVID-19 masuk ke Indonesia, apa yang terjadi? Menghantam keluarga, menghantam individu yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga, yang terikat secara biologik, psikologik, emosional, dan ekonomi yang saling menggantungkan diri. Kemudian setiap anggota saling mempengaruhi secara interaktif, dan keluarga yang resilient sekalipun ketika mendapat serangan COVID-19 pasti ada satu kegoyahan. Tapi bagaimana mereka beradaptasi dengan berbagai fleksibilitas yang baik, tetap bisa menjalankan peran dan fungsi perawat. Next. Resiliensi pada keluarga. Kita lihat ketika ada salah seorang anggota keluarga mengalami atau terinfeksi COVID-19, maka keluarga sebagai subsistem dari sistem keluarga akan merasakan beban. Ada satu beban. Beban tidak hanya beban ekonomi, beban fisik, tapi beban psikologis dan sosial. Dan ini semua memerlukan dukungan keluarga. Dukungan keluarga bagi yang terinfeksi, dukungan keluarga untuk bisa saling menguatkan satu sama lain, sehingga diperlukan sumber coping yang memadai, strategi coping yang efektif, dan ketangguhan keluarga yang sudah ada sebelumnya menjadi dasar atau landasan aset untuk membangun situasi untuk tidak chaos di dalam suatu keluarga. Next. Jadi kita lihat di sini, keluarga terinfeksi COVID itu bisa siapa saja. Bisa individu dewasa, bisa pasangan pengantin baru, keluarga dengan anak-anak, keluarga dengan remaja, keluarga dengan anak yang meninggalkan rumah, dan keluarga usia lanjut. Mereka apabila terpapar, maka mereka akan berada, apalagi mereka adalah kelompok-kelompok rentan, ya, dengan usia-usia yang rentan, itu akan sangat-sangat mudah sekali merasa terganggu atau mempengaruhi keluarganya. Jadi siapapun bisa diserang, tidak pilih-pilih, bahkan tidak memilih ras, tidak memilih negara, tidak memilih tua atau muda. Next. Nah, tugas kesehatan keluarga kita pelajari bahwa pertama, bagaimana keluarga bisa mengenal masalah. Bagaimana keluarga mengetahui sebenarnya apa itu COVID-19, bagaimana penularannya, dan bagaimana mencegah penularannya. Bagaimana kalau misalnya sudah terinfeksi untuk menjaga supaya kondisi kita menjadi lebih baik. Kemudian memutuskan penyelesaian masalahnya, melakukan intervensi dan modifikasi, serta menggunakan pelayanan kesehatan yang tersedia. Next. Apa
apa sih karakteristik keluarga sehat? Kita bisa lihat dan kita bisa mengevaluasi keluarga kita sendiri. Adanya komitmen terhadap keluarga dan individu, saling menghargai satu sama lain, saling memberikan waktu luang untuk mendengarkan, dan juga dalam kebersamaan. Pola komunikasi efektif, religi atau orientasi spiritualnya baik, kemudian kemampuan menangani krisis dengan sikap yang positif, selalu afirmasi positif. Kalau ada satu yang depres, satu yang mengeluh, maka yang lain akan menguatkan. Dan selalu menjadi pemicu motivasi bagi tiap individu anggota keluarga, serta ada kejelasan peran sebagai apa dengan fungsinya sebagai apa. Next. Nah, kita lihat di sini bahwa karakteristik keluarga sehat itu ada 4, yaitu tadi saya katakan, komitmen terhadap keluarga, apresiasi, pola komunikasi, dan kesediaan meluangkan waktu untuk bersamaan. Ya, next. Nah, siapa yang mampu mengatasi stres? Yaitu yang mampu mentoleransi anggota keluarga lain. Jadi ketika ada satu anggota keluarga yang terpapar terinfeksi COVID-19, maka yang lain akan mencoba mentoleransi. Baik kalau begitu. Tidak ada orang yang menginginkan terjadinya infeksi di dalam keluarga kita. Tapi kita harus komit, kita harus peduli. Dan mereka mampu mengekspresikan kepeduliannya dengan memberikan dukungan. Dengan komunikasi yang terbuka antar anggota, dan juga membuktikan bahwa hubungan mereka hubungan yang baik. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa di dalam keluarga ada fleksibilitas peran. Ada pergantian peran. Ketika ayahnya yang terpapar, maka ibunya akan mengambil alih ke tugas-tugas yang selama ini dilakukan oleh ayah. Dan begitu juga sebaliknya. Semua dimodifikasi dan tidak menimbulkan chaos. Jadi ada fleksibilitas peran. Ini penting sekali. Dan mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di keluarga. Kalau kita lihat dari hasil yang tadi tampaknya, mereka lebih menekankan kepada kekuatan di dalam keluarga. Karena itu menjadi 3 pilihan pertama adalah internal di dalam keluarga. Mereka baru meminta bantuan dukungan sosial, dan itu merupakan coping yang keempat. Next. Dari situ kita bisa lihat bahwa pada umumnya dari 116 keluarga perawat itu keluarga yang tangguh. Keluarga yang tangguh. Karena mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu melihat apa yang mereka miliki keluarga dan kemampuan keluarga untuk tetap bertahan dan bersama menghadapi krisis, kesulitan yang berkepanjangan, tetap kuat dan selalu memiliki sumber yang ada di dalam keluarga dan juga memanfaatkan yang ada di luar keluarga. Next. Jadi kunci ketangguhan keluarga atau ketahanan keluarga itu adalah adanya satu sistem keyakinan yang memaknai krisis dan tantangan, pandangan yang selalu positif, penuh harapan dengan transenden dan spiritualitas atau mindfulness yang tinggi. Ya. Jadi beyond physical thing, sesuatu yang ada di rasa, ada di gambaran bahwa kalau dikatakan bahwa itu ada di hati kita, hati nurani kita untuk mengkawal bahwa kita akan baik-baik saja. Dan sisi keyakinan ini menjadi sangat penting. Kemudian juga proses komunikasi menjadi sangat penting. Bagaimana menggunakan humor dengan tepat dan juga bisa mengambil keputusan secara bersama. Kemudian sumber yang ada di lingkungan di dalam keluarga, keterhubungan dengan lingkungan di luar keluarga, itu menjadi sangat penting, dan juga dukungan-dukungan serta sumber ekonomi. Kunci ketangguhan keluarga pada 3 hal utama tadi. Next. Ya. Dan sistem keyakinan keluarga untuk searching for meaning in suffering itu memandang ketangguhan tidak hanya sebagai dasar untuk bertahan hidup, tapi bagaimana untuk tetap terus berkembang, bagaimana menggunakan lesson learned di dalam kehidupan berkeluarga, dan akan tetap kokoh sehingga ketika terjadi krisis yang lebih besar, mereka sudah siap untuk menghadapinya karena mereka berhasil menuntaskan krisis yang sebelumnya. Kemudian mereka tidak akan saling menyalahkan, tidak ada scapegoating, mengkambing hitamkan, menyalahkan, merasa malu dan merasa bersalah, tapi mereka selalu berpikir positif.
Dan untuk memaknai memandang tantangan, mereka berhasil memandangnya sebagai sesuatu yang secara komprehensif dan sesuatu yang bisa di-manage, dapat dikelola oleh keluarga. Dan nilai situasi untuk harapan ke depan, apa yang bisa dilakukan dengan coping aktif dan efektif. Jadi mereka belajar dari apa yang terjadi dan bagaimana mereka move on ke depan dengan penuh semangat di dalam satu kebersamaan. Next. Kemudian kita lihat juga bahwa di sistem keyakinan ada pandangan yang positif, yaitu selalu saling memberikan harapan. Ketika ada satu anggota keluarga yang mengatakan, saya kelihatannya sulit sekali untuk bisa sembuh, saya sudah lansia, tidak mungkin saya bisa sembuhkan. Tapi ada anggota keluarga yang selalu memberikan harapan kepadanya melalui video call dan sebagainya, walaupun tidak bisa bersentuhan ataupun mengunjungi ke rumah sakit. Jadi selalu memiliki inisiatif, selalu berusaha merebut peluang, memantapkan kekuatan, membangun potensi yang ada di dalam keluarga, menguasai apa yang tidak bisa diubah dan berdamai dengan ketidakpastian. Jadi dikatakan juga bagaimana berdamai dengan COVID. Kalau saya bilang bahwa kita perlu berdamai, karena COVID itu tidak pasti, tidak tahu datangnya kemana, bagaimana dia sudah sampai di kita atau tidak, sampai adanya OTG dan sebagainya, maka kita bisa tahu bahwa yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri, dan kita berusaha untuk fleksibel, untuk merespons ketidakpastian dengan ketenangan yang ada, karena kita adalah individu dan keluarga yang tangguh, membangun komunitas yang tangguh. Tadi apa? Jogo Tonggo kalau bahasa Jawanya community outreach atau community watch, yaitu masyarakat saling menjaga satu sama lain. Kalau Jogo Tonggo kan bahasa Inggris ya. Next. Ya. Jadi sistem keyakinan itu tidak hanya fisikal, tidak hanya psikososial, tapi juga spiritualitas. Bagaimana menginspire kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih baik, bagaimana membuat dirinya merasa lebih sabar, bagaimana membuat keluarganya menjadi makin dekat satu sama lain, dan kemudian mentransformasikannya serta memindahkan kasih sayang sebagai aksi sosial tidak saja ke dalam keluarga sendiri, tetapi juga memberikan kebaikan dan kemanfaatan pada lingkungan. Next. Ya, ini 7 strategi untuk menjadi keluarga yang tangguh. Pertama, hentikan berpikir masalah COVID-19 adalah bencana. COVID dapat diatasi. Banyak yang sembuh, Pak. Jumlah yang sembuh sekarang makin lebih banyak daripada jumlah yang meninggal. Bangun kekuatan sistem keluarga. Cegah bersama, sehat bersama, bahagia bersama. Ambil hal yang baik. Saya menjadi lebih sabar, bisa berempati setelah terinfeksi, makin dekat dengan Tuhan. Kita lihat juga, jadikan pembelajaran dari COVID-19. Saya tidak akan sakit jika saya terapkan PHSB, pola hidup sehat dan bersih. Saya makan bernutrisi, imun sistem saya baik, saya tidak merokok. Segarkan pikiran dengan emosi yang positif. Saya harus tegar. Kalau saya tidak tegar, lalu bagaimana dengan anggota keluarga saya yang lain? Saya harus kuat dan dengan afirmasi positif. Perjalanan hidup saya masih panjang. Masa kita kalah sama tangguh yang umur 7 tahun selalu tegar dan berani untuk move on ke depan. Ditinggal ayah ibunya selama 2 minggu dan selama itu pun dia harus resilient. Selalu ada untuk anggota keluarga. Secara fisik kita berjauhan, tapi hati kita begitu dekat. Rindu yang luar biasa. Itu bisa kita bayangkan ketika kita menonton di TV bagaimana perpisahan mereka, kerinduan mereka ketika mereka bisa bertemu kembali. Kemudian mendorong anggota keluarga untuk mereplikasi perilaku atau keberhasilan yang sudah pernah dilakukan. Bahwa ini adalah lesson learned yang baik untuk dia. Keluarga kita sudah melalui saat yang sulit. Ke depan kita pasti makin kuat sebagai suatu keluarga. Next. Jadi intervensi keperawatan jiwa nanti akan lebih dielaborasi oleh Prof. Budiana Kelia.
saya ambil yang ininya saja, poin-poinnya. Manajemen stres, terapi kognitif ketika ada pikiran yang negatif, kemudian psikoedukasi keluarga untuk bisa menjalankan tugas kesehatan jiwa keluarga, terapi kelompok terapeutik untuk bisa saling berbagi rasa, berbagi masalah, dan kemudian berbagi solusi, dan beberapa terapi modalitas lainnya. Next. Ya baik. Ya, satu slide lagi. Ajarkan proteksi dini sedini mungkin. Berikan alasannya. Ini Hana, umur 4 tahun, cucu saya. Disiapkan oleh orang tuanya untuk memproteksi diri dari virus corona. Dibelikan beberapa masker berkarakter yang disukainya. Dia tidak pernah ngeluh bahwa panas, tidak nyaman. Tidak pernah ngeluh. Setiap mau berangkat, dia selalu pakai maskernya. Dijelaskan apa itu corona, bagaimana penularannya, mengapa harus pakai masker dan jaket, rajin cuci tangan, tidak boleh cium tangan selama ada corona. Jadi dia diajarkan, dan dari kecil sedini mungkin dia sudah kita siapkan untuk menjadi individu yang resilient. Next. Nah, bebas corona, bebas ekspresi. Anda bisa lihat ekspresi dari mahasiswa, 29 mahasiswa S3 kami di FIK UI, Ria dan kawan-kawan. Semua memberikan ekspresi bahagia dengan membentuk ini love, care, this is caring, this is nursing. Next. Lanjut. Ya, ini yang terakhir. Bebas corona, keluarga makin resilient, ini yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro.